Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Bun Kitli, anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Bank Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim sebagai head of Pintu Belajar, Sis Leni Su sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas biaya sesuai yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa. Dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort. Penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati, Yang Mulia Biku Abhijato, yang nanti akan membagikan pengetahuan dhammanya kepada kita semua di siang hari yang berbahagia ini, yaitu Meditation for Daily Life. Ya, baiklah, dan saat ini Yang Mulia Biku Abhijato sudah hadir. Ya, mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya. Apa kabar Bante, sehat? Kabar baik, sehat saya di sini. Ya, terima kasih. Kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih Anumodana Bante telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan Dhamma kepada kita semuanya. Terima kasih Anumodana Bante. Ya. Saat ini Bante lagi berada di mana Bante? Saya sedang di Wihara Mendut. Oh, oke. Ya, baik Bante. Di layar satu lagi sudah ada Bun Kitli. Ya, Namo Buddhaya, selamat siang. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, Bun Kitli adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini sedang mengambil program S1 Sistem Informasi di Universitas Buddhi Dhamma. Ya, hari ini Bun Kitli berkesempatan untuk memandu sesi Dhamma sharing dengan Yang Mulia Biku Abhijato. Ya, dan semoga ilmu yang didapatkan di kuliah nanti ya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ya, Kitli ya. Ya, ya boleh. Ya, baiklah. Untuk menghemat waktu, kita undang dan kita sambut Mulia Biku Abhijato dan Bun Kitli untuk bisa memulai sesi Dhamma sharing ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Anumodana. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Leni, Yang Mulia Biku Abhijato, serta Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas diberikan kesempatan untuk menjadikan saya sebagai moderator pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki sesi Dhamma sharing, sebaiknya kita mengenal Yang Mulia Biku Abhijato. Sekarang saya akan membacakan profil dari Yang Mulia Biku Abhijato. Yang Mulia Biku Abhijato. Beliau ditabiskan menjadi
Samanera di Wihara Mendut pada tahun 2015 oleh Upajaya yang punya Waro Mahatera dan kemudian ditabiskan menjadi bikhu di Wihara Jakarta Dhamma Cakka Jaya pada tahun 2017 oleh Upajaya yang mulia bikhu Sukemo Mahatera. Yang mulia bikhu Abijato aktif membabarkan Dhamma di berbagai penjuru wilayah Nusantara Indonesia, baik secara offline maupun online. Dipersilakan Yang Mulia Bikhu Abijato untuk memulaikan sesi Dhamma sharing pada siang hari ini dengan topik meditation for daily life. Oke, Bante. Ya, saudara-saudari Indonesia Buddhist Fellowship, siang hari ini saya akan membahas sedikit mengenai meditasi. Ya. Hanya dalam rekaman ini tidak terlihat peserta, jadi saya tidak tahu pesertanya umur berapa, pesertanya siapa, ya, ketertarikannya apa, dan itu menjadi kesulitan dalam memberikan Dhamma Desana yang tepat. Nah, oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mengganti pola pelajarannya. Nanti akan saya berikan penjelasan mengenai meditasi yang tidak terlalu panjang. Kemudian kita masuk tanya jawab saja. Karena dari tanya jawab itu saya baru bisa memperkirakan peserta itu ingin belajar hal apa, ketertarikannya apa, tingkat pemahamannya bagaimana. Ya, saudara-saudari, mengapa kita perlu belajar bermeditasi? Jadi, ada umat Buddha yang sangat rajin bermeditasi, ada juga umat Buddha yang baru mau memulai bermeditasi. Dan tidak jarang ya, mereka yang ingin bermeditasi itu belajar sampai tempat yang jauh. Ada yang belajar sampai tempat yang mahal, dalam artian ikut retreat yang mahal. Kalau di luar negeri, beberapa retreat yang diselenggarakan itu berbayar. Ya, bukan hal yang buruk ya, berbayar juga hal yang baik. Nah, kalau yang berbayar itu tentu yang mengajar bukanlah biku. Kalau yang mengajar adalah biku, di mana-mana biasanya tidak berbayar. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang di dunia ini bahkan yang ingin belajar bermeditasi sampai rela pergi ke tempat yang jauh, rela untuk mengeluarkan biaya yang besar. Beberapa kali saya mendengar orang Indonesia belajar meditasi sampai ke Prancis, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, dan itu adalah usaha yang baik ya. Tapi pada siang hari ini, yang ingin saya bagi adalah bagaimana cara bermeditasi yang baik agar Bapak Ibu tidak perlu mencari sampai tempat yang jauh, ya. Apa terlebih kalau Bapak Ibu tidak ada kesempatan, apakah waktu dan yang lainnya. Nah, meditasi yang paling baik yang perlu kita kembangkan untuk kehidupan sehari-hari itu adalah meditasi ketenangan. Nah, meditasi ketenangan ini sangat cocok untuk basic atau tahap awal dalam bermeditasi. Dalam bahasa Pali, meditasi ketenangan ini disebut samatha. Nah, Bapak Ibu berkonsentrasi bagaimana kita praktek yang namanya samatha bawana ini. Dalam batin kita masing-masing ada dua hal yang selalu muncul. Yang pertama adalah suara hati. Artinya kita sering berbicara dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah gambaran batin. Atau kita bisa merenungkan hal apapun yang kadang-kadang muncul sendiri atau yang kita renungkan. Jadi Bapak Ibu bisa di dalam batinnya, di dalam pikirannya itu ada gambar-gambar. Kalau saya mengatakan
kuda, Bapak Ibu bisa membayangkan kuda. Kalau saya mengatakan kelinci, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kelinci. Nah, itu adalah gambaran pikiran. Nah, dalam batin kita masing-masing, suara hati dan gambaran pikiran ini bisa muncul secara random. Dan seringnya juga dua hal inilah yang membuat kita menjadi gusar, menjadi tidak tenang. Nah, oleh karena itu meditasi ketenangan itu pada tahap awal adalah berusaha menenangkan dua hal ini. Berusaha menenangkan suara hati dan juga menenangkan gambar pikiran. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengamati nafas. Ya, dengan duduk, Bapak Ibu Saudara bisa duduk, mencari tempat duduk, bisa duduk di kursi, bisa bersila ya dengan tegak dan rileks. Kemudian kita mengamati nafas masuk dan mengamati nafas keluar. Mengetahui nafas masuk dan mengetahui nafas keluar. Namun, biasanya pikiran itu akan mengembara. Nah, kalau apabila pikiran mengembara, maka kita sedang tidak mengamati nafas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya yang kita lakukan adalah apabila pikiran mengembara sampai kita lupa dengan nafas, atau yang bisa kita sebut kita sudah melamun bahkan, maka kita bisa menarik kembali pikiran kita kembali pada nafas masuk dan nafas keluar. Namun, apabila kita masih mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, namun muncul suara hati dan gambar pikiran dalam pikiran kita, maka itu tidaklah menjadi masalah. Selama kita mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, maka meditasi itu tetap berjalan baik. Dari waktu ke waktu, suara hati dan gambar pikiran yang sering mengganggu meditasi kita itu akan berkurang dari waktu ke waktu. Nah, berkurang sampai satu ketika menjadi lenyap. Oleh karena itu sering ada pertanyaan, Bante, kenapa kalau saya bermeditasi pikiran saya tidak tenang? Nah, sesungguhnya tidaklah mungkin pada tahap awal bermeditasi itu pikiran langsung 100% tenang. Tidak akan mungkin, ya. Jadi kalau kita bermeditasi pasti akan muncul pengembaraan pikiran. Kalau kita bermeditasi pasti ada suara hati dan gambar pikiran yang muncul. Tetapi selama kita masih mengetahui nafas masuk dan nafas keluar, maka meditasi tetaplah berlanjut. Ya. Nah, dari waktu ke waktu, pelan-pelan suara hati dan gambar pikiran ini intensitasnya akan berkurang dan berkurang. Nah, sehingga ketenangan batin semakin bisa kita dapatkan. Nah, saudara-saudari, kalau meditasi itu berhasil, maka saudara-saudari bisa merasakan ketenangan, kemudian munculnya kebahagiaan dalam batin. Meditasi menjadi semakin gampang dari waktu ke waktu. Hanya memang meditasi itu tidaklah gampang pada awalnya. Meditasi itu selalu sulit pada awalnya, tapi saudara-saudari praktekkan saja terus-menerus ya sampai menjadi lebih mudah, dan lebih mudah. Nah, ini merupakan instruksi meditasi yang saudara-saudari bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita perlu bermeditasi? Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita menghadapi stres, ya kita menghadapi banyak sekali masalah. Nah, meditasi itu membantu ketika kita stres, kita bisa menenangkan stres tersebut. Nah, saya menyarankan saudara-saudari yang hadir di sini itu bermeditasi apakah 20 menit sampai 30 menit, kalau bisa lebih silahkan, rutin setiap harinya. Kalau tidak bisa setiap hari, setidak-tidaknya seminggu itu 3 kali. Nah, dijadikan menjadi habit, menjadi kebiasaan, ya maka dari waktu ke waktu ketenangan batin akan tercapai. Nah, kalau batin kita lebih tenang, manfaatnya akan sangat besar untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau saudara-saudari bekerja ataupun belajar, ketika saudara-saudari itu punya ketenangan yang lebih,
maka bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, dan apabila kalau saudara-saudari diganggu, maka bisa memunculkan ketenangan sehingga gangguan itu tidak berubah menjadi kemarahan. Ya, itu adalah manfaat dari meditasi dalam keseharian. Ya, saya berpikir ya, silahkan para peserta yang ikut hadir dalam kegiatan kita siang hari ini memberi pertanyaan kepada saya, dan saya akan merespon apa yang saudara-saudari ingin pelajari dari pertanyaan saudara-saudari. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Bante atas sharing dhamanya yang sangat berharga dan sangat indah sekali buat kita semuanya tentang meditasi. Ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program edukasi di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia, dan Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas, baik strata 1, strata 2, maupun strata 3. Ya, baiklah, ini ada sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, baiklah, marilah kita tonton bersama-sama terlebih dahulu. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.
Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Ya, terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak asuh yang dapat diasuh oleh Pintu Belajar. Anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera bisa lebih banyak lagi yang dibantu oleh Pintu Belajar. Dan semoga anak-anak asuh Pintu Belajar setelah lulus sekolah dan bekerja ya bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka dan bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kita yang tercinta. Ya, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Ya. Terima kasih. Ya. Saat ini tibalah di sesi tanya-jawab. Ya, kita persilakan Bun Kitli untuk bisa memandu sesi tanya-jawab dengan Yang Mulia Biku Abhijato. Kita persilakan. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Leni telah memberikan waktu untuk memulai sesi tanya-jawab. Terima kasih juga kepada Yang Mulia Biku Abhijato telah menyampaikan dhamma berharga bagi kita semua. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, saya ada satu pertanyaan Yang Mulia Biku untuk Yang Mulia Biku Abhijato. Nah, Bante, gimana saat kita meditasi? Kan biasa ada pikiran di otak kita yang muncul buat tidak konsen bagi kita meditasi. Bagaimana agar kita fokus untuk meditasi? Terima kasih, Bante. Ya, caranya adalah rileks saja. Ya, rileks. Lalu pikiran yang muncul itu tidak sampai membuat kita menjadi kesal. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang muncul, itu dibiarkan saja dalam artian tidak memancing ketidaknyamanan, ketidaksukaan kita. Kita kembali pada nafas masuk, nafas keluar. Dan jangan lupa untuk rileks. Ya, maksudnya apa untuk rileks? Karena beberapa orang ya, ketika dia bermeditasi pikirannya terus mengembara, dia menjadi kesal. Dan karena menjadi kesal, kemudian muncul ketegangan. Nah, jadi caranya adalah dengan rileks saja, kembali pada nafas masuk dan nafas keluar. Ya. Dan kalau pikiran masih mengganggu, itu memang adalah prosesnya. Jadi terus saja dipraktekkan, nanti pikiran yang mengganggu itu akan berkurang dari waktu ke waktu. Ya, seperti itu ya jawabannya. Terima kasih, Bante. Dan juga di sini saya juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari saudara-saudari. Bante, saya akan bacakan ya dari satu persatu yang dari teman-teman saya. Itu ada yang dari saudara-saudari yang ingin bertanya. Katanya dia pernah berlatih meditasi secara rutin. Apakah ada cara meditasi selain mengamati nafas? Ya, ada banyak cara meditasi ya. Cara meditasi Buddhis juga lebih dari satu. Kemudian ada juga di luar sana meditasi yang bukan dari ajaran Sang Buddha. Ya, tetapi pada topik siang hari ini kita fokus pada meditasi nafas masuk dan nafas keluar. Kita tidak membahas teknik meditasi yang lain. Tetapi meditasi yang lain itu ya ada meditasi metta, ada meditasi perenungan kematian, meditasi perenungan tubuh dan yang lainnya. Ya, itu jawabannya ya. Terima kasih. Oke, Bante. Dan juga ada yang dari saudara-saudari yang ingin bertanya, Bante. Katanya kan, saat bermeditasi dan sudah
fokus pada objek yang kita ambil dan kita merasakan ketenangan. Kemudian kita menikmatinya dengan menikmati objek tersebut. Apakah dapat menimbulkan kemelekatan? Ya, kalau teknik meditasinya benar, ya, maka dalam meditasi itu akan muncul ketenangan, muncul kebahagiaan. Tetapi ketenangan dan kebahagiaan itu tidak muncul bersamaan dengan kotoran batin. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Ketenangan dan kebahagiaan itu menjadi bagian dari batin yang telah menjadi lebih luhur. Jadi kita tidak menggunakan istilah kemelekatan di sini. Kalau yang kita gunakan untuk kemelekatan itu adalah hal-hal yang buruk, ya, misalkan melekat pada nafsu, ya, melekat pada hal-hal yang membawa pada kemarahan dan yang lainnya. Tapi dalam kasus ini kita tidak menggunakan kata kemelekatan, ya. Kemelekatan itu kita gunakan hanya untuk hal yang buruk-buruk saja. Kebahagiaan yang muncul dari meditasi itu malahan membawa pada kemajuan batin. Tentu stepnya tidak berhenti sampai di sini. Masih ada step selanjutnya. Ya, tetapi untuk tahap awal cukup dipraktekkan yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke Bante. Dan ada yang juga yang bertanya dari saudara atau saudari Rizal. Dia ingin bertanya, apa yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan meditasi bagi pemula? Ya, yang dipersiapkan itu tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, jauh dari gangguan serangga. Ya, kemudian jangan di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin sampai kita menjadi tidak nyaman. Jadi kalau tempat itu bebas dari serangga, bebas dari kebisingan, ya, cukup nyaman, tidak mengganggu meditasi, maka itu sudah tempat yang baik. Ya, jadi mempersiapkan tempat yang baik. Ya. Diri sendiri juga dipersiapkan. Jangan bermeditasi ketika kita terlalu mengantuk, ya, karena meditasinya nanti tidak bisa maksimal. Ya, itu saja yang perlu dipersiapkan. Oke, terima kasih ya Bante. Dan di sini juga ada yang bertanya ya Bante. Dia bilang, saat saya bermeditasi dalam jangka waktu lebih dari 5 menit, punggung saya terasa pegal. Kenapa demikian? Bante. Ya, itu karena otot belum kuat, ya, jadi dipaksa saja, dan badannya itu harus tegak. Kalau badannya tidak tegak, nanti ototnya bisa sakit. Jadi badannya ditegakkan, ya, walaupun capek ditahan. Nanti kalau ototnya sudah kuat, ya, yang lama-lama bisa bertambah. Yang dulu 5 menit sudah capek, nanti jadi 15 menit, bertambah dan terus bertambah, ya. Biasanya setelah 2 minggu sampai 4 minggu bermeditasi dengan posisi badan yang tegak, nanti rasa sakit itu akan berkurang atau bahkan hilang. Kemudian meditasi akan jadi sangat nyaman dan berkualitas. Ya. Terima kasih ya Bante. Terus ada yang juga ingin bertanya ya, mungkin ini agak sedikit lucu bagi Bante ya. Katanya, kata dari teman, saya pernah mengikuti retreat meditasi yang berlangsung selama 1 minggu. Di pengalaman saya itu ada orang kesurupan. Apakah itu benar-benar kerasukan makhluk halus ya Bante? Apakah itu benar? Ya, saya tidak bisa tahu karena saya tidak hadir di sana, begitu ya. Jadi saya tidak tahu pada peristiwa itu apa yang terjadi pada orang tersebut. Bisa saja dia kerasukan, bisa saja dia trauma terhadap satu hal, lalu ketika dia meditasi, kenangan akan trauma itu muncul sehingga dia ketakutan sampai berteriak-teriak, dan bisa faktor-faktor lainnya. Ya, tapi saya tidak ikut di peristiwa itu, jadi saya tidak bisa tahu begitu. Begitu ya Bante. Makasih ya. Dan juga ada yang bertanya ya Bante dari teman-teman. Pada saat bermeditasi seringkali muncul pikiran bosan. Apakah kita perlu
berhenti dulu atau tetap bermeditasi? Ya, pikiran bosan itu juga pikiran yang mengganggu, abaikan saja, kemudian kembali ke nafas. Kalau sudah ditargetkan ingin meditasi 20 menit, ya meditasi itu diselesaikan. Seperti itu. Oke, Bante. Dan juga ada yang ingin bertanya ya, ada jenis meditasi lain selain meditasi ketenangan? Adakah, Bante? Ada namanya meditasi vipassana. Ya. Meditasi vipassana ya? Ya, tapi tidak kita bahas dalam pertemuan kita siang hari ini. Oh, makasih ya Bante ya. Izin bertanya ya Bante ya. Ya, Bante, di dalam Buddhism sendiri kan mungkin metode meditasi mungkin antara Theravada, Mahayana, Zen, terus Vajrayana, mungkin metodenya berbeda-beda ya Bante ya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengetahui metode ini tepat buat dirinya? Mungkin Bante bisa memberikan pedoman-pedoman atau tips. Terima kasih Bante Anumodan. Ya, kalau sudah bercerita antar aliran, ya, nanti spektrumnya luas sekali. Bahkan di dalam Theravada sendiri tata caranya sudah sangat beragam. Kalau nanti kita ambil juga pembahasan dari teknik meditasi dari aliran lain itu bisa bahkan kadang-kadang bisa saling berlainan atau bisa saling bertabrakan. Ya. Bisa saja kita menemukan aliran Buddhis yang mengatakan tidak perlu habiskan banyak waktu bermeditasi untuk apa. Nah, kita belum sanggup mencapai tingkat kesucian. Kita harus banyak berbuat kebajikan dulu. Nah, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita sudah cerita antar aliran itu menjadi sangat sulit ya untuk dibandingkan. Nah, saran saya kalau kita bercerita meditasi, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah kembali pada metode yang Sang Buddha sampaikan di dalam sutta. Kenapa demikian? Karena sutta itu sudah ada sebelum perpecahan sekte. Contoh kalau kita pergi ke Majjhima Nikaya ya, mungkin di belakang lemari Bu Leni itu ada Majjhima Nikaya. Kalau kita buka Majjhima Nikaya ada Anapanasati Sutta. Nah, Anapanasati Sutta itu diajarkan Sang Buddha sejak zaman Sang Buddha. Belum muncul yang namanya Theravada, Mahayana, Tantrayana itu belum muncul. Nah, dan Sutta Anapanasati Sutta ini ada di setiap aliran. Nah, jadi ini menjadi petunjuk yang sangat dasar. Ketika kita sudah bingung begitu banyak tata cara, yang mana yang harus kita ikuti. Nah, lalu kalau kita menjawab juga pertanyaan yang mana yang paling cocok untuk kita, tadi saja kita mau menentukan ya tata cara mana yang harus kita ikuti saja sangat beragam, kemudian kita harus mencari yang cocok untuk kita, itu menjadi PR yang lebih sulit lagi. Nah, salah satu anjurannya sesungguhnya ada petunjuk di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa meditasi nafas itu cocok untuk setiap orang. Ya, meditasi nafas itu sangat cocok untuk setiap orang. Oleh karena itu, saya cenderung mengajarkan teknik meditasi nafas. Dan bahkan Sang Buddha sendiri mempraktekkan meditasi nafas sebelum mencapai pencerahan dan setelah mencapai tingkat pencerahan. Oleh karena itu, meditasi nafas ini bisa menjadi salah satu acuan. Ya, walaupun nanti kita bisa menemukan ya petunjuk dari kitab-kitab yang berbeda yang mengatakan kalau orang seperti ini meditasinya seperti ini, orang yang seperti ini meditasinya seperti ini, ya silahkan dicoba sendiri-sendiri. Ya, kalau petunjuk dari saya boleh mencoba meditasi anapanasati, yaitu meditasi nafas. Ini akan cocok untuk setiap orang. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan, Bante saya sulit kalau meditasi nafas, saya merasa capek, merasa sulit. Tidak, memang itu sulit untuk semua orang ya. Meditasi itu tidak gampang. Ada beberapa orang yang sering ketika mengajar meditasi mengatakan meditasi itu gampang, meditasi itu gampang. Meditasi itu tidaklah gampang. Kalau meditasi itu gampang, maka dengan otomatisnya Anda akan rutin melakukannya setiap hari.
Tapi kenyataannya tidak banyak orang yang rutin melakukannya setiap hari. Kenapa? Karena meditasi itu tidak gampang. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tahu kalau olahraga itu baik. Olahraga itu menyehatkan. Tapi apakah olahraga itu gampang? Ya gampang bagi mereka yang sudah terampil. Tapi kalau orang yang belum terbiasa olahraga, ya bagi dia sangat sulit. Bahkan ketika dia sudah sakit, dokter meminta dia, Bapak Ibu harus olahraga. Dan dia menjawab iya, tapi pun tidak menjalankan yang namanya olahraga. Kenapa demikian? Karena olahraga itu sulit bagi orang yang belum terampil. Tapi memang ada orang di luar sana yang sudah sangat terampil. Kalau dia tidak olahraga, dia malah merasa hari-harinya belum lengkap. Ya, jadi memang tingkatan seseorang itu berbeda-beda. Nah, mengambil analogi dari olahraga ini, meditasi itu juga lah sama. Meditasi tidaklah segampang yang dibayangkan. Oleh karena itu, berjuanglah, disiplin dilakukan setiap hari, sedikit-sedikit ya, lama-lama akan jadi satu keterampilan. Ya, itu jawaban dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante sangat jelas sekali dan sangat bagus sekali. Anumodana Bante. Ya, sadu. Nah Bante, kalau kita udah rutin bermeditasi Bante, jadi kita mau mengevaluasi diri misalnya Bante, apakah meditasi yang kita jalanin itu sudah ada kemajuan Bante? Tolak ukurnya bagaimana Bante bahwa pelatihan meditasi yang kita lakukan secara rutin itu sudah ada kemajuan? Apakah mungkin kalau kita sometimes baca buku atau dengar dari yang lain gitu, kadang bisa punya abinya gitu, maksudnya bisa punya sixth sense. Nah itu sebenarnya nggak dikejar kan Bante kan, maksudnya itu adalah bonus ya Bante. Mungkin Bante bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih Bante. Ya, pada tahap awal ya, saya menyarankan seseorang itu untuk membuat target meditasi secara rutin selama 1 bulan, kemudian nanti dilanjutkan bulan kedua. Dan pada 2 bulan pertama ini, ya, tidak perlu terlalu banyak berpikir apa kemajuannya, tapi dilakukan saja. Kenapa? Karena kemajuan dalam meditasi itu sangatlah lambat. Kalau kita berharap ada kemajuan pesat dalam waktu singkat, nanti kita bisa capek, kita bisa males, dan kita bisa kecewa. Jadi untuk 1-2 bulan pertama, terus dipraktekkan saja rutin ya. Nah, sehingga menjadi kebiasaan. Nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan, kemajuan yang bisa dirasakan itu adalah sudah mulai merasa senang dalam bermeditasi. Lalu sangat gampang untuk menjadi tenang. Tidak hanya ketika bermeditasi, tapi juga ketika tidak bermeditasi. Jadi dalam kesehariannya itu terasa lebih tenang, ya, tidak gampang marah, dan jadi orang yang lebih sabar. Nah, kalau mengenai abinya bagaimana? Abinya itu masih sangat jauh, sangat jauh. Ya, kalau di awal kita sudah cerita abinya, nanti jatuhnya halusinasi. Dan tidak sedikit orang ya, karena tidak mendapat bimbingan yang benar, dia berhalusinasi. Jadi setiap kali dia bermeditasi, dia cerita seperti pergi ke alam lain dan sebagainya. Nah, abinya itu hanya bisa muncul kalau ada 2 hal ya. Yang pertama, dia sendiri seorang meditator handal di kehidupan lampau. Jadi abinya itu adalah abinya yang sudah dia latih di kehidupan lampau. Yang kedua, kalau Anda baru berlatih di kehidupan ini, saya berpikir itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai bisa muncul abinya. Dan itu pun tidak dikejar ya, seperti tadi yang Ibu Leni sampaikan, itu tidak dikejar, itu muncul karena konsentrasi kita meningkat. Ya. Nah, lalu yang lainnya adalah kalau seseorang mencapai abinya, biasanya dia telah menembus jana. Nah, tingkat jana itu ketika ditembus, pikiran menjadi sangat tenang. Apalagi kalau mencapai tingkat jana kedua. Ketika seseorang mencapai tingkat jana kedua, batinnya itu tidak ada gangguan sedikit pun. Ya, tidak ada gangguan sedikit pun, bahkan tidak ada suara hati sedikit pun. Yang ada adalah ketenangan yang luar biasa yang disebut
di Aryan silent. Disebut silent karena batin sudah menjadi silent. Nah, kalau seseorang telah mencapai tingkat jhana itu, lalu dia muncul abinya, maka itu masuk akal, abinya itu muncul dari konsentrasi jhana. Tapi kalau dia bahkan belum mencapai tingkat ketenangan yang tinggi, kemudian dikatakan dia mendapatkan abinya, ya harus dipikirkan kembali ya, apakah itu benar-benar abinya atau bukan. Ya, itu menjawab pertanyaan dari Bu Leni. Terima kasih Bante. Nah Bante, kalau untuk pemula nih ya Bante ya, baru mengenal meditasi. Nah, sebaiknya kita start itu mulai dari waktunya berapa lama dan sebaiknya dilakukan di pagi, siang, atau malam hari. Dan apakah ada mitos yang mengatakan bahwa kalau seseorang yang mungkin punya pikiran kosong, yang mungkin yang belum terlatih ya, punya pikiran yang mungkin kalau dia belum mengenal meditasi juga, kalau dia meditasi malam kan mungkin pikirannya kurang terarah dan mungkin kurang terarah dan bisa kosong gitu ya. Nah, katanya berpotensi untuk kesurupan gitu, Bante. Mungkin Bante bisa memberikan pandangan yang benar terkait hal ini. Terima kasih, Bante. Ya, bagi seorang pemula, meditasi itu saya pikir 20 menit itu cukup ya. Dan boleh beberapa kali sehari. Nah, maksudnya begini, dia boleh 20 menit di pagi, 20 menit di sore ya, atau di malam hari. Nah, kalau sanggup 30 menit lebih baik. Lalu nanti pelan-pelan ditingkatkan. Nah, meditasi yang dikatakan sangat baik itu adalah sekitar 1 jam. Jadi pada tahap permulaan 20 menit sampai 30 menit, kemudian bertahap nanti ditambah, hingga bisa mencapai 1 jam. Nah, kapan waktu yang terbaik? Waktu yang terbaik itu adalah ketika seseorang itu tidak mengantuk. Apakah pagi, siang, sore, atau malam itu tidak masalah. Ya, cari waktu di mana dia itu paling fresh ya, tidak ngantuk, itu adalah masa terbaik. Nah, kalau orangnya merasa pikirannya sering kosong, itu artinya juga dia belum paham sebenarnya bermeditasi itu seperti apa. Jadi saya menyarankan banyak dulu mendengarkan ceramah Dhamma. Nah, bagi seseorang yang baru belajar Dharma, belajarlah banyak Dhamma. Tidak perlu terburu-buru praktek meditasi apalagi kalau belum paham. Ya, jadi banyak mendengarkan Dharma, terlebih yang mengenai samadhi, dengarkan dulu berbulan-bulan juga tidak apa-apa. Nah, kalau dikatakan, Bante saya ketika bermeditasi sering kosong, sebenarnya orang yang bertanya begitu itu bisa jadi belum paham cita bawana itu apa, samatha itu apa. Dia perlu banyak penjelasan. Nah, kalau yang senang mendengar di YouTube ya silakan mencari ceramah-ceramah Bante Santacito, ceramah-ceramah Bante Utamo. Sepertinya kedua Bante tersebut banyak sekali penjelasan mengenai meditasi. Ya, kemudian kalau yang senang membaca buku, salah satu buku yang saya sukai itu adalah Super Power Mindfulness-nya Ajahn Brahm. Tapi buku itu sudah sulit dicari, sepertinya sudah tidak terbit lagi ya. Jadi saudara-saudari bisa cari di perpustakaan. Ya, judulnya Super Power Mindfulness. Nah, silakan dibaca Super Power Mindfulness, tidak perlu habis. Bahkan membaca 30 halaman saja sudah akan mendapatkan penjelasan meditasi yang sangat bagus. Sedangkan yang di atas halaman di atas 30 atau halaman di atas 50 itu sudah penjelasan meditasi tingkat tinggi. Ya, sedangkan untuk para pemula ya cukup 30 halaman pertama atau paling banyak 50 halaman pertama itu sudah sangat baik. Ya, itu saran dari saya. Terima kasih Bante atas pencerahannya. Ya. Nah, Bante, di Buddhist Fellowship Indonesia kan banyak anak asuh pintu belajar yang masih sekolah, kuliah, ya, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, Bante. Nah, mungkin mereka juga sebagian saya rasa boleh dikatakan semuanya mengenal meditasi ya, cuman mungkin masih pemula, Bante.
Nah, apakah ada kaitan kita rajin berlatih meditasi dengan IQ, kecerdasan Bante, supaya hasil belajarnya bagus gitu? Terima kasih Bante. Ya, IQ itu bawa lahir ya. IQ itu tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Tapi kalau seseorang itu rajin bermeditasi, yang meningkat itu adalah kemampuan atensi. Kemampuan atensi itu adalah kemampuan dia bisa berkonsentrasi seberapa lama. Ya, misalkan kalau kita baca buku, ya, ada orang yang membaca buku 2 jam pun buku itu masih bisa dia serap dengan baik. Ada orang hanya bisa 30 menit. Jadi setiap 30 menit dia sudah, kalau dia baca pun dia sudah tidak paham apa-apa. Ya, itu disebut kemampuan atensi ya. Jadi kemampuan atensi setiap orang berbeda-beda. Ada orang 10 menit saja konsentrasi dia sudah buyar begitu. Nah, kalau seseorang itu rajin bermeditasi, ya salah satu tekniknya yang saya share tadi adalah anapanasati, maka pelan-pelan kemampuan atensinya akan meningkat, meningkat dan meningkat. Jadi biarpun IQ sudah tidak bisa bertambah, IQ itu adalah karma kita yang lampau yang berbuah di kehidupan ini, itu bawa lahir ya. Tetapi dengan bisa menambah atensi, maka kualitas dia belajar pasti akan meningkat. Ya. Lalu yang menjadi masalah untuk anak sekarang itu bukan hanya masalah kemampuan atensi, tetapi masalahnya ketagihan terhadap game ya. Apalagi yang sudah senang main game itu bisa ketagihan terhadap game. Jadi waktu belajarnya jadi berkurang. Ya, tapi itu permasalahan lain. Ya, itu jawaban dari saya untuk pertanyaan itu. Oke, terima kasih Bante atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Ya, Bante, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Bante. Nah, Bante, apakah Bante boleh memberikan sedikit pedoman ya untuk anak-anak muda yang baru mengenal meditasi dan anak-anak asuh pintu belajar yang sudah mengenal meditasi tetapi masih pemula, Bante? Apakah boleh diberi pedoman untuk mereka lakukan praktek meditasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang proses studi mereka, Bante? Ya, apakah postur tubuh yang mesti dipersiapkan itu seperti apa? Terus waktunya dan berapa lama? Saya akan memberi petunjuk ya untuk anak-anak dari Buddhist Fellowship Indonesia. Bagi teman-teman yang masih sekolah, tentu sangat tidak gampang untuk bermeditasi ya. Karena apalagi anak-anak senang sekali bermain, waktu bermain itu tidak pernah cukup ya. Tetapi kalau punya kebiasaan bermeditasi 10 atau 15 menit ya, terutama sebelum belajar. Jadi kalau di rumah mau serius belajar, sudah menekadkan diri, ini jam 7 malam sampai jam 9 malam, saya mau mengerjakan PR, saya mau belajar dengan baik, boleh bermeditasi dulu 10 menit. Ya, duduk di tempat, di meja belajarnya juga tidak apa-apa. Konsentrasi 10 menit, nafas masuk, nafas keluar. Bagi yang merasa nyaman, 15 menit juga baik. Ya, silakan dilakukan 15 menit. Nah, setelah itu saran saya HP-nya di flight, HP-nya ditutup. Kalau tidak, Anda akan diganggu oleh begitu banyak panggilan. Nah, setelah itu sudah ditekadkan akan belajar 2 jam, HP-nya ditutup. Nah, kalau Anda merasa capek 2 jam, silakan beristirahat setiap setengah jam. Jadi setiap setengah jam itu istirahat 5 menit. Setiap setengah jam istirahat 5 menit. Ya. Ini untuk anak-anak yang masih sekolah. Ini ada tekniknya kalau di luar negeri namanya Pomodoro teknik. Pomodoro teknik ya. Pomodoro itu artinya tomat dalam bahasa Italia. Ya, jadi Pomodoro teknik itu belajar setengah jam, istirahat 5 menit. Belajar setengah jam, istirahat 5 menit. Maka nanti jam 9.20 pelajarannya selesai. Setelah itu barulah HP-nya dibuka lagi. Karena kalau Anda tidak hati-hati, nanti Anda terlalu banyak main HP,
belajar 2 jam itu sebenarnya tidak murni. Belajarnya mungkin cuma 1 jam lebih sedikit, sisanya balas chatnya teman, ya, melihat video kiriman teman dan yang lainnya. Jadi ini sangat-sangat baik untuk anak sekolah, ya. Saya tidak banyak berharap Anda bisa bermeditasi 1 jam, ya. Anda bisa belajar 2 jam tanpa diganggu medsos saja. Saya sudah mengacungi jempol, ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih sekolah, diingat, ya, meditasi 10 menit, 15 menit sebelum mulai pelajaran. Ini maksud saya belajar sendiri di rumah, ya. Ya, ketika membuat PR, ketika belajar konsep-konsep yang sulit, begitu. Meditasi dulu 10 menit sampai 15 menit, lalu HP-nya di flight. Kalau yang punya HP, HP-nya di flight. Seriuslah belajar yang berkualitas. Nah, itu satu paket. Jadi selain mempraktekkan meditasi di awal, juga menambah tingkat kualitas dalam belajar. Karena kalau yang namanya pelajar, ya tugas Anda yang paling penting itu adalah belajar, bukan yang lain, begitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktunya. Penyesalan itu selalu datang terlambat, ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi teman-teman di Buddhist Fellowship ini yang masih SMP, masih SMA, ya saran saya belajarlah dengan rajin. Terutama pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting itu adalah matematika, bahasa Inggris, ya. Di Indonesia termasuk bahasa Indonesia, karena nanti kalau ujian nasional bahasa Indonesia itu yang paling sulit. Tapi sekarang kalau tidak salah ujian nasional sudah dihapus, ya. Kalau saya tidak salah, ya. Masih ada enggak? Ya, sepertinya sudah. Bagaimana? Ujian nasional masih ada, Kitli? Sepertinya sekarang ada, tapi hasilnya sudah tidak menentukan kelulusan. Tapi nanti hasilnya dibagi rata dengan rapor. Ya, tapi itu hanya setahu saya, ya. Nanti silakan dicari lagi. Ya, itu yang bisa saya sharing untuk siang hari ini. Ya, semoga teman-teman para sahabat dari Buddhist Fellowship, ya, maju terus, ya, semakin sukses dalam kehidupan. Ya, terima kasih Bante. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Kita dokumentasikan satu, ya. Oke, ya. Terima kasih Bante. Mudah-mudahan sharing Dhamma ini bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, masyarakat Indonesia, dan semua makhluk. Ya, untuk sebagai penutup, mungkin kita mengundang Yang Mulia Bhikkhu Abhijatto untuk memberikan pelimpahan jasa kepada para luhur dan semua makhluk yang membutuhkan. Terima kasih, Bante. Sabbaroga winimuto, sabba santapa wajito, sabba weramatikanto, nibbuto catuam bawa, sabbitiyo wiwajantu, sabba rogo winasatu, mate bawa tuantarayo, sukhi digayuko bawa, abhiwadana silisa nicang udapacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sabba dhamma nubhavena sabba sangha nubhavena saddha soti bhavantu te. Ya. Terima kasih Bante, terima kasih. Ya, sama-sama semuanya, ya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante, terima kasih Kitli, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat siang. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Bun Kitli, anak asuh
Pintu Pelajar Buddhist Fellowship Bank Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim sebagai head of Pintu Belajar, Sis Leoni Su sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas biaya sesuai yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.